kami bangga karena punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang berkuasa. Ajar kami apapun keadaan kami, baik dalam suka, baik dalam duka, baik dalam keadaan kuat, baik dalam keadaan lemah, mulut kami, hati kami, pikiran kami tetap tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Apapun keadaan kami, ketika dalam kelemahan, mulut kami akan tetap berkata, Engkau Yesus dahsyat. Dalam keadaan lemah, mulut kami tetap akan berkata, Engkau Yesus dahsyat. Sehingga kami akan menikmati bagaimana pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan membawa kami pada kemuliaan demi kemuliaan. Bagaimana Tuhan menuntun kami melihat mukjizat demi mukjizat. Yaitu pada saat kami tetap berkata dalam keadaan apapun, Yesus, Engkau dahsyat. Karena justru di dalam kelemahan kami menikmati kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Ajar kami menjadi umat Tuhan yang menikmati kasih Tuhan terus menerus dalam keadaan apapun. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kasih karunia-Nya selalu menyertai kami dan terus memperlengkapi, terus membimbing kami, terus menuntun kami untuk kami menikmati pemulihan demi pemulihan, berkat demi berkat, kemuliaan demi kemuliaan. Kalau hari ini kami datang dengan kelemahan, dengan sakit penyakit, kami percaya Engkau beserta kami, dan kami untuk berkata, Tuhan, Engkau dahsyat, Tuhan, Engkau baik, dan kami akan melihat bagaimana mukjizat terjadi. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami mendengar. Berfirmanlah Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Darah Yesus, pulihkan tempat ini. Darah Yesus, pulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Darah Yesus, basuh tubuh, jiwa, dan roh kami. Darah Yesus, darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Muka-muka sukacita. Tengok kiri kanan, muka-muka sukacita. Kalau ada yang cemburu dan sukacita, tadi lalu bilang Tuhan kita besar. Amin. Kalau nggak menikmati Tuhan, bertahun-tahun di gereja nggak menikmati kebesaran Tuhan, yang rugi siapa? Kita. Padahal Tuhan kasihnya, kuasanya, berkatnya itu melimpah dalam hidup kita, amin. Tapi kalau bertahun-tahun di gereja susah, mengeluh, yang salah Tuhan atau kita? Tahun lalu kita udah belajar bagaimana kita berkenan pada Tuhan, amin. Nah setelah berkenan, ini tema tahun ini benar. Setelah kita berkenan, pasti Tuhan akan otomatis. Lihat anak bungsu yang hilang, yang udah ngabisin duit bapaknya, waktu dia kembali diapain? Digorok, diusir. Waktu anak itu kembali bertobat, bilang, Bapak, aku salah. Akhirnya Tuhan pulihkan, dikembalikan menjadi anaknya. Terus dikasih apa? Dikasih cincin, dilayakkan kembali menjadi waktu jadi anak, apalagi yang dikembalikan? Ketika anak itu kembali, apalagi yang dipulihkan? Hak anaknya. Amin. Kalau anak di rumah boleh buka kulkas sembarangan? Kalau anak boleh buka kulkas setiap hari, boleh?
Karena dia apa? Pembantu boleh buka kulkas setiap hari sembarangan? Saudara, kita adalah anak-anaknya Tuhan. Ketika Tuhan sudah berkenan kepada saudara, maka Tuhan pasti akan memulihkan hidup saudara. Bilang memulihkan. Bilang saya dipulihkan. Tahun ini kita belajar bagaimana saudara akan menikmati pemulihan demi pemulihan. Amin. Cuma satu hal yang mau saya kasih tahu, cara Tuhan memulihkan berbeda dengan cara kita. Amin. Nanti kita pelajari. Kita buka dulu nih, ya, satu ayat ini. Pemulihan segala sesuatu, 2 Tawarik. Nah ini 2 Tawarik 7 ayat 14. Baca. 1, 2, 3. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu maka dan serta kalau saudara merendahkan diri, berdoa, merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan berkenan. Amin. Ini tahun kemarin yang kita pelajari, saudara diajak untuk merendahkan diri, betul? Saudara diajak berbalik kepada Tuhan, menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Ketika Tuhan berkenan, maka apa? Aku akan, siapa yang mendengar? Siapa yang memulihkan? Jadi otomatis orang yang berkenan kepada Tuhan otomatis akan dipulihkan. Bilang otomatis. Setelah pertobatan, maka Tuhan pasti buat pemulihan. Pemulihan adalah inisiatifnya. Kalau orang sudah berkenan, Tuhan gak bisa tahan. Dia akan pulihkan hidup saudara. Tuhan gak bisa tahan melihat orang-orang yang berkenan kepadanya. Dia akan pulihkan. Amin. Tugas kita adalah menjadi orang yang tugas Tuhan adalah ya. Dan umatku di atas tersebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajah. Kalau saudara mau dipulihkan Tuhan, saudara mau dipulihkan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa selalu, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ini jalan yang jahat ya, saudara. Ini jalan Tuhan, ini jalan yang jahat. Kalau saudara berjalan terus ke arah yang jahat, bagaimana Tuhan bisa pulihkan? Selalu bertentangan dengan Tuhan. Tapi ketika saudara berbalik kepada Tuhan, meninggalkan jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan akan dengan mudah memulihkan saudara. Amin. Ini hidup udah belangsak, hidup udah susah, ke gereja males, doa gak pernah. Bagaimana Tuhan bisa pulihkan? Amin. Saudara yang hidupnya belangsak, susah, makin kuat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Makin kuat mencari wajah Tuhan. Amin. Berbalik dari jalan yang jahat. Tadinya malas ibadah, malas doa, malas apa-apa, balik menjadi rajin doa, rajin ibadah, rajin melayani. Maka Tuhan akan memulihkan hidup saudara. Saya ingat betul tahun 2021-2022, keadaan toko kami sedang anjlok, kehilangan langganan omset besar. 2021-2022 kami kehilangan customer omset besar. Belangsakan tuh saudara. Tapi apa yang kami lakukan? Kami gak ngomel-ngomel, kami gak menggerutu, langganan kurang ajar, udah gua kasih barang murah, pergi meninggalkan. Yang kami lakukan adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan. Tiap pagi kami mencari wajah Tuhan, berdoa.
dipulihkan. Dikirim langganan-langganan baru. Dan sekarang kami melihat bagaimana perekonomian berjalan dengan baik. Saksi hidupnya ada di depan. Waktu susah, jangan lari dari Tuhan. Waktu susah, jangan lari dari Tuhan, tapi duduk di bawah kaki Tuhan, berdoa, mencari wajah Tuhan. Dan umat muda, ini banyak orang Kristen udah susah, doa malas, udah hidup susah, jarang mencari wajah Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa pulihkan saudara? Justru makin hidup saudara susah, makin kencang cari wajah Tuhan, makin menangis di bawah kaki Tuhan. Amin. Yang kami lakukan menangis di bawah kaki Tuhan. Tuhan. Dan bagaimana Tuhan memulihkan? Dia kirim langganan-langganan baru. Dan istri saya bisa tersenyum seperti tadi, tersenyum bahagia. Karena langkah yang diberkati pakai langkah yang benar. Umat Tuhan mau dipulihkan Tuhan. Dalam keadaan susahmu, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Cari wajah Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, maka hidup akan dipulihkan. Cari wajah Tuhan, jangan cari wajah Pak Alex, jangan cari wajah Pak Gun. Pak Gun gak ada kuasanya saudara. Waktu saya susah, waktu kami 2021 susah, gak ada yang kami cari kecuali memandang wajah Tuhan. Saya bilang manusia, kita jangan mengeluh, kita bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kehilangan pelanggan, terima kasih. Biasanya kalau orang kehilangan pelanggan, biasanya terima kasih atau ngomel. Jujur, 2025 umat terima kasih, cuma terima kasih. Belajar dalam keadaan susah tetap bersyukur, cari wajah Tuhan. Gereja makin giat, doa makin semangat. Itu yang kita buat. Kalau tadi saya nangis. Dan sampai hari ini, walaupun berkat sudah, walaupun langganan sudah ada, berkat sudah, tetap kami merendahkan diri mencari wajah Tuhan sampai hari ini. Dan karena kami percaya, kami akan diberikan berkat yang lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Orang yang merendahkan diri berdoa. Saudara, tahun 2025 ubah gaya hidup saudara, amin. Siapa yang mau dipulihkan? Angkat tangan. Waktu dalam keadaan susah apa? Merendahkan diri, berdoa, berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa Bartimeus dipulihkan? Dia nggak berseru, Pak Alex mana? Dia nggak nyebut orang kaya, saudara yang kaya enggak. Bartimeus sebut Yesus anak Daud. Waktu dalam keadaan saudara nggak punya uang, besok nggak tahu bayar apa, nggak tahu bagaimana, saya cuma kasih tahu satu hal: duduk menangkan diri bangku di hadapan Tuhan, berseru Yesus anak Daud, kasihanilah. Ketika saudara berseru, Tuhan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa, lalu memulihkan. Kenapa banyak anak Tuhan tidak dipulihkan hidupnya? Karena tidak berseru kepada nama Tuhan, tapi berseru kepada orang-orang yang punya duit, berseru kepada orang-orang yang dianggap bisa menolong. Padahal saudara punya Tuhan yang selalu menyertai saudara. Tinggal saudara duduk merendahkan diri, berkata, Tuhan kasihan. Tuhan cari jemaat terima kasih yang seperti itu hari-hari. Kalau saudara mau dipulihkan, dan 2023 setelah melewati 2021, 2023, tahun 2022, tahun 2023 kita bisa beli 2 ruko. Ruko yang kita idam-idamkan akhirnya terbeli. Tapi melewati dulu 2001, 2002, lembaga diuji kita. Waktu susah, apa reaksi kita?
Berserukah kepada nama Tuhan? Atau makin giatkah? Atau makin malas? Tapi kita mengambil langkah yang benar. Kami mengambil langkah yang benar. Kami bersujud di bawah kaki Tuhan. Bersujud Tuhan. Dan sampai hari ini kami lakukan itu. Walaupun kami sudah begitu saya tetap berseru nama Tuhan. Tetap memanggil nama Tuhan. Tadi pagi juga kami tetap berseru. Berseru. Kenapa? Karena kami nanti akan dibawa Tuhan lebih tinggi lagi. Amin. Bersemangat. Berdoa mencari wajah Tuhan semangat. Amin. Saudara, kalau saudara dikenang Tuhan, Tuhan pasti pulih. Klik lagi. Jadi setelah pertobatan, pasti Tuhan akan pulih. Tidak ada pemulihan tanpa. Karena itu, menderita karena satu kebenaran adalah berbahaya. Menderita karena satu kesalahan karena kalau nggak bertobat, nih kan kayak ngedengarin, oh iya, kata Pak Gun benar tuh. Kalau gua ada duit, pasti yang gua cari si Acoy. Kalau nggak punya duit, yang gua cari pasti si Amei. Sekarang gua mau bertobat. Kalau nggak ada duit, duduk di bawah kaki Tuhan, berseru nama Tuhan. Amin. Nanti kalau begini kayak lebih cepat sama si Amin. Oh, berseru goban keluar, berseru cepeceng keluar. Saudara cuma mau goban cepeceng. Kalau saudara berharap manusia dapat goban cepeceng, tapi kalau saudara berharap Tuhan, ketika saudara susah berharap Tuhan, Tuhan akan membawa saudara kepada hal-hal yang tidak bisa dipikir nih, nggak tersimpan di sini nih, nggak. Itu yang Tuhan berikan buat saudara, amin. Jadi kalau dalam keadaan susah saudara bertobat, mencari wajah Tuhan. Satu di TikTok saya ada satu nanya begini. Kalau Tuhan kasih, kalau Tuhan Maha Pengasih, kok iblis nggak diampunin? Ya. Coba klik deh. Ini saya mau bahas nih. Jadi kenapa? Kan Tuhan itu adalah kasih, betul? Jadi Tuhan mengasihi semua dong. Kenapa kalau iblis bertobat, apakah Tuhan ampunin? Tidak begitu. Saya bilang Tuhan akan mengampuni kalau dia mengakui, kalau dia bersalah. Kenapa iblis nggak bisa diampuni Tuhan? Coba diklik tulisannya. Jika Tuhan Maha Pengampun, kenapa iblis tidak diampuni? Ini pertanyaannya ya. Nah, terus saya jawab, iblis tidak bisa diampuni karena tidak pernah mau mengaku, merasa dirinya selalu bilang Tuhan yang sah. Itu kenapa iblis gak bisa dipulih. Dan itu berlaku sama manusia yang model begini, nggak pernah mau ngaku. Saudara tidak akan pemulihan. Saudara tidak akan mengalami pemulihan kalau saudara selalu tidak pernah mengakui kesalahan, merasa dirinya sudah selalu bilang Tuhan yang. Kalau itu prinsip hidup saudara, saudara tidak akan pernah dipulihkan Tuhan. Ada yang begitu hari ini, selalu nyalain suami, nggak mau bertobat. Yang salah suami saya dong, suami saya bilang bertobat. Yang salah anak saya dong, anak dulu saya bertobat. Saudara nggak akan dipulihkan, karena selalu menyalahkan saudara mau dipulihkan, amin. Jangan merasa diri nggak mau ngaku salah, yang selalu nyalain orang model begini nggak akan bisa dipulihkan. Kalau iblis ngaku salah, iblis bilang, ya Tuhan saya bertobat, diampuni nggak? Pasti diampuni. Tapi sampai hari ini sifatnya iblis yang begitu, nggak pernah mau ngaku. Makanya kalau orang yang nggak mau ngaku salah, berarti udah disusupin iblis. Terus merasa dirinya sudah benar, itu disusupin iblis. Terus apa? Selalu bilang Tuhan yang sah. Amin. Cirinya orang yang dimasukin iblis itu.
Jadi tidak ada pemilihan nama bertobat. Kalau saudara bertobat, otomatis Tuhan akan pulihkan. Siapa itu orang yang dipulihkan? Orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, berdoa mencari wajah Tuhan, berseru kepada Tuhan. Amin. Tahun 2025 kita menjadi umat-umat yang ketika susah jangan datang kepada yang lain. Kalau ada anekdot, jangan cari pacar yang kalau susah larinya ke diskotik. Carilah pacarnya kalau susah larinya ke gereja berdoa. Amin. Tes, pacaran tes. Kalau dia disakiti, lari yang mana? Kalau larinya ke minuman, putusin. Kalau larinya bukan ke Tuhan, jangan dipacari. Apalagi dinikahin. Saya bersyukur punya istri model begitu. Waktu susah dia nggak lari kemana-mana, dia sujud di bawah kaki Tuhan. Dia berseru nama Tuhan. Dia nggak panggil siapa-siapa, dia panggil nama Tuhan. 2021, 2022, dan 2023. Apa yang dia lihat Tuhan kasih. 2024, Tuhan kasih. 2024, apa yang dia bilang dia Tuhan kasih. 2 ruko sisanya. Coba kalau dia lari ke minuman, ngegosip sama ibu-ibu lain, akan Tuhan pulihkan nggak? Bapak-bapak, kalau lagi susah, jangan cari yang lain. Sujud di bawah kaki Tuhan, berdoa. Saya suka bilang, waktu saya kecil, waktu minta duit sama mama saya bilang, Mama, bayaran uang sekolah Mama. Mama saya bilang, ayo kita berdoa. Saya mengerti betul. Tidak ada cara yang dahsyat yang bisa kita alami. Hanya berdoa kepada Tuhan, berseru. Kenapa? Ketika kita merendahkan diri, berdoa, berseru, maka kuasa yang besar dari langit itu, dari surga itu akan turun, akan memulihkan hidup saudara. Amin. Gratis, nggak bayar. Gelar tikar, dengkul sujud, berseru Yesus, nggak bayar. Gratis, nggak usah undang pendeta-pendeta besar. Kalau saudara undang saya, mesti ganti ongkos bensin saya. Dari Cikupa ke rumah saudara, betul? Tapi kelahiran Tuhan Yesus menyertai saudara. Ketika saudara susah, lutut, berseru Yesus. Ketika saudara lakukan ini, maka saya percaya 1.000.000%, saya percaya 1.000.000%, kuasa dari surga akan turun memulihkan hidup saudara. 2025 kita mulai jadi orang-orang Kristen yang kalau keadaan susah, dalam keadaan lemah, dalam keadaan apapun, berseru, berlutut mencari wajah Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan memulihkan. Mengerti sampai di sini? Haleluya, mengerti? Jangan lagi cari wajah yang lain. Jangan cari wajah yang lain, cari wajahku, kata Tuhan. Saudara mau dipulihkan, amin. Cari wajahku, kata Tuhan. Jangan cari wajah bapak ini, paling juga bukan. Saya cari wajah Tuhan, 2 ruko dapat. Kalau cari wajah ini baik-baik. Cari Pak Alek, paling jodoh pecing. Cari wajah Tuhan, Tuhan akan berikan sesuatu yang tidak pernah kau pikirkan. Ini bukan kata bohong, saya alami sendiri. Hari ini kita hidup sukacita. Ya Mami, sukacita ya Mami. Karena kami melalui langkah yang benar, merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berseru dari surga. Tuhan memulihkan. Amin. Beri bantuan.
itu 2002 ini. Kita akan lihat bagaimana Tuhan memulihkan hidup saudara. Makin kencang berseru, makin Tuhan dengar saudara. Makin berat penderitaan, makin kencang saudara berseru, makin Tuhan pulihkan hidup saudara. Siapa yang yakin bahwa Tuhan akan memberikan hidup saudara akhir-akhir ini? Yang kedua kita pelajari. Jadi yang pertama, kalau saudara mau pulih, ambil langkah yang benar, mencari wajah Pak Alex. Mengerti Pak Alex ya? Mencari wajah. Yes. Aduh, itu saya diajar sejak kecil oleh mama saya. Waktu mau bayaran sekolah, mencari wajah Yesus. Dan saya bersuka punya istri model begini. Ketika kehilangan pelanggan, dia mencari wajah Tuhan. Tiap hari dia nangis, saudara. Tuh 2001, 2002. Tiap hari. 2023 juga ya? 2023. Oh iya, 2023. Ya, dan sampai hari ini dia tetap bersujud. Udah dapat rukonya aja dia masih tetap bersujud. Kadang-kadang anak Tuhan udah dapat langsung, kalau udah diberkati langsung hilang. Permisi udah dapet, makanya jangan heran kalau Tuhan bawa lagi sudah pas nilai padang gurun, ya. Sebenarnya Tuhan kasih masalah, sebenarnya Tuhan kangen loh saudara, ya. Bagaimana cara Tuhan kangen itu supaya saudara bisa ketemu dia? Ayo, caranya bagaimana? Salah satunya dikasih masalah. Kalau saudara dikasih masalah pasti ingat Tuhan kan? Makanya jangan lari-lari, ingat aja terus. Jadi nggak ada kasih masalah. Karena ingat terus nggak kasih masalah, yang dikasih adalah pemulih. Terus aja. Biar keadaan kita sudah begini, tetap mencari wajah Tuhan. Apalagi saudara gitu. Kita dalam keadaan hidup begini aja di kita nih, masih tetap cari wajah Tuhan. Ya bagaimana dengan saudara gitu loh. Jangan sampai udah hidup di kontrakan, belangsak, malas doa, malas ke gereja, atau belangsak saudara. Amin. Jadi ingat, bagaimana cara Tuhan memulihkan? Ketika ada orang-orang yang dikenal Tuhan, ketika ada orang-orang yang bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang salah, merendahkan diri. Coba apa lah ya? Coba ayatnya diulang lagi ayatnya. Kayaknya nggak sampai selanjutnya. Nanti minggu depan lagi ya topik selanjutnya. Yang depan. Yang lagi. Ayat lagi. Nah, jadi bagaimana saudara dipulihkan? Apa? Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik. Amin. Udah. Jangan lagi bilang dia yang salah. Udah. Stop. Sudah, saya mau bertobat, saya salah. Udah, saya bertobat. Saya mau mencari wajah Tuhan. Udah, saya nggak mau salahin suami saya nggak mau salahin istri saya nggak mau salahin mertua saya nggak mau salahin siapa-siapa. Saya yang salah. Saya mau bertobat, saya mau mencari wajah Tuhan. Disitulah pemulihan akan terjadi. Baik, klikkan tadi. Kalau yang selama ini suka nyalain anaknya lah, nyalain suaminya, stop. Amin. Bertobat. Tuhan, saya yang salah. Mulai mencari wajah Tuhan. Jangan salah begini. Gara-gara nih, gua kawin sama lu, gua jadi susah. Ada yang begitu kan, istri-istri ada nggak? Gara-gara kawin sama lu, gua susah. Bukan gara-gara kawin sama dia, justru dia kawin sama saudara, dia susah. Ada yang jelekin, gara-gara lu. Hidup saya jadi susah. Justru malah kebalik, justru karena dia kawin sama saudara, dia susah. Nyalain orang mulu. Pak,
Waktu pacaran suami saya baik banget. Kenapa udah nikah dia jadi jahat? Kenapa begitu? Ya gara-gara kawin sama situ dia jadi jahat. Banyak kan orang nyalain suami, nyalain istri, betul? Kalau waktu pacaran suami istri baik, tiba-tiba setelah nikah jahat, jangan salahkan. Karena dia jadi jahat karena kawin sama saudara. Ngerti maksudnya? Jadi jangan nyalain, justru kita koreksi diri. Dulu pacaran baik, kenapa jadi jahat? Koreksi diri. Gara-gara gue ini, betul kan? Gak paham nih. Gak paham apa tertemplak nih. Ya betul ya. Dulu lu baik, kenapa lu jadi pelit? Jadi sekarang kawin sama saudara dia jadi pelit. Makanya saudara kalau saudara bertobat, maka hubungan akan dipulihkan. Amin. Amin. Udah, jangan salah lagi orang. Pegang prinsip ini ya. Saudara mau dipulihkan? Ingat ayat ini. Kalau hidup susah, lu sih jadi laki malas. Jangan salahkan laki. Lu sih istri bolos. Jangan salahkan istri. Mari bergandengan tangan, bertobat, sama-sama minta ampun, duduk di bawah kaki Tuhan, berseru nama Tuhan bersama-sama. Saudara, kalau suami istri bersalah-salah terus, apakah bisa pemulihan keluarga? Apakah Tuhan bisa pulihkan? Siapa di sini keluarga yang mau dipulihkan? Saya. Nah, ajak suami istri. Doa. 2020 lihat bagaimana Tuhan pulihkan. Nah, kita pelajari hari ini. Pahami cara Tuhan memulihkan. Saudara mau dipulihkan? Sekarang pahami cara Tuhan memulihkan. Tuh. Kadang-kadang orang suka gagal, padahal Tuhan lagi pulihkan. Ternyata kita lari dari pemulihan itu, saudara. Ya, klik kali, jauh. Lagi sebelumnya. Pemulihan adalah inisiatif Tuhan dengan caranya Tuhan. Roma 8 ayat 28 kita baca. Ngerti ya Pak? Siapa yang mau dipulihkan? Semuanya. Apa langkahnya? Udah kasih tahu ya. Cari wajah Tuhan. Yes. Jangan foto saya dipajang kalau mau punya duit. Jangan nomor handphone saya di WA. WA nomornya Tuhan. Tuhan yang tahu. Tapi saudara akan dipulihkan. Ini kayaknya pada senyum-senyum semua ini. Roma 8 ayat 8. Udah ketemu? Saya belum ketemu. Coba baca Roma 8 28. Kita tahu Allah sudah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan. Pahami bahwa Tuhan bekerja mendatangkan. Camkan ini, jangan curiga sama Tuhan. Amin. Tadi saya di mobil sama anak saya bilang, Liebe, love, tidak ada orang tua yang tidak akan memberikan kebaikan buat anak-anaknya. Semua dipaksa untuk beberes, diomelin, itu semua untuk kebaikan anaknya. Saya kasih tahu. Jangan curiga sama orang tua. Kalau orang tua ngomelin itu sangkanya membuat anak menuduh anak. Jangan, tadi saya terus. Saya selalu selain foto sama saudara, ini anak saya mau baik itu tiap hari. Jangan curiga sama orang tua. Kalau orang tua nasihatin, bukan orang tua jahat, orang tua baik. Sama seperti Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan. Tuhan kasih penyakit baik gak? Tuhan kasih padang gurun baik gak? Apalagi berkat pasti Tuhan baik. Jadi semua yang terjadi dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan. Makanya mengerti ya, bagi mereka yang dimengasihi Dia yaitu yang terpakai sesuai dengan rencana nah, saya mau masuk ini. Saudara, 2025 pasti akan dipulihkan Tuhan. Amin. Dan waktu Tuhan pulihkan, saudara ingat, jangan mencurigai Tuhan. Karena
tanya, saudara mau dipulihkan apanya? Saudara mau dipulihkan ya? Saudara mau dipulihkan mau jadi apa tuh? Ayo jujur, saudara dipulihkan nih sama Tuhan nih. Kalau Tuhan datang sih sama Pak Dedi, saya mau pulihkan kamu. Apa yang mau kamu saya pulihkan? Memuji dan menyembah. Wih, cakep. Ibu, kalau Tuhan datang nih, saya mau pulihkan ibu. Apa yang ibu mau saya pulihkan? Hah? Iman. Ini lugu-lugu ya, nggak ada yang mau minta rumah gitu. Nggak ada yang mau minta mobil gitu. Nggak ada yang mau minta kaya. Boleh nggak minta kaya? Kalau jadi kaya nggak boleh. Mau minta boleh. Mau jadi kaya, mau minta kaya boleh, tapi jangan mengejar jadi kaya, betul? Jujur, kalau Tuhan pulihkan saudara, saudara mau minta apa? Minta banyak kan? Ya kan? Terus kalau minta banyak, saudara mau apa? Ya pokoknya Tuhan akan pulihkan segala aspek hidup saudara. Yang paling penting adalah saudara jangan mencurigai Tuhan, karena cara Tuhan memulihkan beda. Saudara siap di tahun 2025 Tuhan akan pulihkan. Tapi saya sebagai hamba Tuhan mau katakan, jangan mencurigai Tuhan. Kalau Tuhan tuntut saudara untuk pemulihan, ikuti. Amin. Lagi, slide lagi. Karena saya melihat, ingat bangsa Israel ketika di Mesir dia berdoa minta apa? Bangsa Israel di Mesir dia minta apa? Minta tetap jadi budak. Minta Tuhan pulihkan hidupnya, betul? Tuhan kabulkan nggak? Dibebaskan nggak? Dibawanya kemana? Dibawanya kemana? Ke tanah Kanaan. Kata Tuhan gitu kan? Saudara, waktu itu kalau jadi bangsa Israel di Mesir, Tuhan akan bawa kita ke Kanaan. Berteriak nggak? Hore nggak? Hore. Senang nggak? Senang. Karena nggak akan jadi budak lagi. Akan tinggal di tanah perjanjian yang subur tanahnya, betul? Itu janji Tuhan. Nah, kita juga dijanjikan Tuhan pemulihan hidup yang hilang gemilang. Amin. Senang nggak? Tapi ingat, cara Tuhan memulihkan beda dengan cara kita. Dan banyak orang yang gagal mengalami pemulihan, putus di tengah jalan, lari di tengah jalan karena nggak paham. Hari ini sebelum kita mulai pada bulan-bulan selanjutnya, di awal saya mau bilang, saudara jangan lari dari pemulihan Tuhan, karena pemulihan Tuhan beda dengan cara kita. Amin. Tapi setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, apakah dia langsung ke tanah perjanjian? Maunya bangsa Israel langsung apa? Bagaimana? Maunya anak Tuhan dipulihkan langsung nggak? Nggak punya mobil, dia punya mobil. Mau punya rumah, nggak punya rumah, mau langsung punya rumah. Itu maunya maunya Tuhan deh. Ikuti cara Tuhan. Apakah waktu 2022 waktu saya berdoa besoknya dapat pelanggan baru? Belum. 2 tahun sudah. Ditunggu 2 tahun, putus nggak nih berserunya nih? Jangan-jangan baru 2 hari berdoa udah, Tuhan mana sih? Udah kita ditenggikan, nggak ada mujizat. Ya kan? Akhirnya putus. Lu mau cepet datang? Ayo ikut gue. Bawa ayam hitam, bawa beras putih, beras merah. Risau. Tadinya Tuhan mau pulihkan, nggak jadi. Nah ini banyak orang anak Kristen gagal pemulihan karena nggak ngerti. Bangsa Israel dibawa kemana? Padang gurun. Waktu dibawa padang gurun, Keluaran 13 ayat 17. Bangsa Israel ke padang gurun itu nyasar atau gimana? Kan gitu. Kan gitu. Lu sih jalannya salah, nyasar. Padahal siapa yang menuntun? Kita baca dulu dalam kitabnya dan bilang, Israel sih disuruh ke kanan dan ke kiri, ke padang gurun deh. Enggak sebenarnya. Karena Tuhan sudah atur. Ini. Keluaran berapa tuh? 13 ayat 17. Oke? Coba baca.
Jadi gini, Tuhan pasti pulihkan hidup saudara. Berseru. Nah kalau berseru itu jangan putus-putus saudara. Jangan 2 hari berseru terus nggak dijawab doanya terus putus. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Cara Tuhan menolong, tunggu aja. Karena nggak sesuai. Pokoknya kan saudara kalau lagi susah 2 hari doa langsung 2 hari datang untuk duit kan? Betul nggak? Kalau saudara diputusin pacar, terus saudara berdoa minta 4 hari langsung dapat pacar baru, gitu kan? Itu maunya saudara, maunya Tuhan B. Jadi setelah saudara merendahkan diri, berdoa, merendahkan diri, terus tekun, terus ikuti Tuhan. Jangan lari. Amin. Ikuti cara Tuhan, karena cara Tuhan beda. Udah ketemu? Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak. Walau jalan yang ini paling dekat, sebab firman Tuhan, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Tetapi Allah apa? Siapa yang menuntun? Siapa yang menuntun? Bukan nyasar kan? Bukan mau-maunya bangsa Israel kepada gurun kan? Terus dengan siap berperang berjalanlah orang Israel ke tanah Mesir. Jadi waktu di Mesir bangsa Israel dibilang kamu akan saya pulihkan. Ayo ikut keluar dari Mesir. Harapan bangsa Israel langsung ke tanah. Itu harapan orang Kristen yang kalau lagi susah berdoa langsung dijah. Nggak punya duit langsung ada Ada yang begitu, tetapi cara Tuhan ada yang unik, ya kan? Tuhan bisa bawa kita kepada guru untuk diuji kesetiaan kita. Nah, waktu di padang gurun, dia ketemu apa? Bangsa Israel di padang gurun ketemu kemudahan apa kesulitan? Ketemu huru hara apa ketemu yang enak-enak apa yang gak enak? Saya mau kasih saudara mau dipulihkan ada? Waktu saudara masuk dalam pemulihan, ikuti cara Tuhan memulihkan. Ikuti gaya Tuhan memulihkan. Amin. Jangan seperti orang Mesir. Loh Tuhan kok begini? Loh Tuhan kok begini? Akhirnya gagal. 40 tahun mati di padang, ngalamin pemulihan gak? Saya mau cuma terima kasih ketika kita canangkan tahun pemulihan, kita benar-benar mengalami pemulihan. Dan kalau saudara mau ikuti pemulihan Tuhan, ikuti pemulihan cara Tuhan. Waktu saudara berdoa, bersujud, belum tentu doa saudara langsung dijawab, belum tentu. Sakit saya sampai hari ini belum sembuh-sembuh. Saya apakah berdoa minta Tuhan sembuhkan? Berdoa, tapi Tuhan tidak sembuh-sembuh. Kenapa? Ya apa-apa. Kan cara Tuhan pulihkan beda sama cara kita. Ya kan? Cara manusia maunya ini. Ya, saudara, kalau saudara sudah bertobat, saudara sudah merendahkan kaki di bawah Tuhan, di bawah kaki Tuhan, tapi hidup saudara belum dipulihkan, jangan lari dari Tuhan. Ikuti terus. Amin. Jangan seperti bangsa Israel di Mesir. Waktu Tuhan bawa ke padang gurun, akhirnya dia mengeluh. Akhirnya dia bersungut. Apa yang terjadi? Bangsa Israel itu tidak bisa masuk pemulihan. Amin. Waktu saudara dipulihkan, waktu saudara mau dipulihkan, teruslah mencari wajah Tuhan, teruslah. Kalau pemulihan itu belum terjadi, jangan bersungut. Kalau pemulihan belum datang, jangan ngomel. Teruslah berseru sampai pemulihan itu terjadi. Ngerti maksud saya? Banyak orang Kristen gagal karena dia pikir ketika dia berdoa otomatis pemulihan langsung terjadi dalam waktu 24 jam. Pemulihan terjadi dalam waktu singkat. Cara Tuhan beda dengan cara kita. Kalau saudara mau dipulihkan, tetaplah
dengan Tuhan. Tetaplah setia. Sekalipun saudara dibawa ke padang gurun, tetaplah setia kepada Tuhan. Karena waktu pemulihannya nanti akan tiba. Amin. Waktu Tuhan Yesus sama-sama dibawa ke padang gurun. Bangsa Israel dibawa ke padang, Yesus juga dibawa ke padang untuk dicoba. Yesus berapa hari selesai? Berapa hari dia selesai mengatasi pencobaan? 40 hari. Bangsa Israel di padang gurun berapa lama? Kenapa Yesus bisa 40 hari selesai? Kenapa bangsa Israel 40 tahun? Bedanya di mana? Waktu Yesus dicobai, dia nggak mengeluh, dia nggak bersungut, dia nggak ngomel, dia tetap mulutnya keluar firman Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Amin. 40 hari selesai. Kenapa bangsa Israel di padang gurun 40 tahun? Baru ketemu air pahit, mengeluh apa bersukacita? Ketemu air pahit, ngomel. Ketemu apa lagi? Nggak ada makanan, ngomel. Dikasih makanan, ngomel. Saudara, justru ini saudara, di tahun-tahun pemulihan ini kita harus betul-betul menjaga diri kita, untuk kita jangan terbujuk oleh tipu daya iblis. Saudara sedang di rule-nya pemulihan ini. Amin. Kalau Tuhan izinkan sesuatu yang gak enak terjadi, bisa gak? Bisa gak saudara dibawa Tuhan kepada guru? Bisa gak? Satu pesan saya, jangan ngomel, jangan bersuara. Karena di tahun-tahun pemulihan ini godaan banyak untuk kita lari dari pemulihan Tuhan. Karena iblis tidak mau kita dibully. Kalau saudara tetap seperti Tuhan, mulutnya keluar firman, tetap menyembah Tuhan, maka 40 hari saudara akan dengan singkat dipulihkan. Tapi kalau saudara dikit-dikit ngomel, maka akan lama pemulihannya. Maka juga bisa mati di padang gurun. Amin. Ngerti maksud saya? Siapa yang mau dipulihkan? Bertobat, sujud, mencari wajah Tuhan, dan ikuti cara pemulihan Tuhan. Ketika saudara dibawa ke padang gurun, jangan ngomel, jangan mengeluh, tetap berseru nama Tuhan, tetap berseru nama Tuhan, maka akan dipulihkan dengan cepat. Amin. Yang ketiga ya. Jadi kalau saudara dipulihkan, cara Tuhan memulihkan itu beda dengan cara kita. Bilang, cara Tuhan memulihkan beda. Saya harus ikuti cara Tuhan. Jangan dikit-dikit ngomel. Di masa pemulihan ini, saya mau kasih tahu saudara, jangan dikit-dikit ngomel, jangan dikit-dikit mengeluh, karena saudara sedang dipulihkan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan kasih cobaan, apa reaksinya? Bersyukur, berseru, jangan mengeluh. Justru saudara di masa pemulihan ini masa-masa rawan kita. Betul, bisa cobaan lebih banyak, bisa godaan lebih banyak. Kenapa? Karena iblis gak senang saudara dipulihkan. Waktu saya doa minta itu ekonomi dipulihkan 2022-2023 itu 2 tahun saudara. Enggak 2 hari kalau ada belakangan baru enggak. Terus kita enggak ada tuh, mana Tuhan, saya udah doa Tuhan, mana Tuhan. Saya enggak ngomong gitu sama Tuhan, saya terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Besok mau bayar orang enggak tahu duitnya, Engkau baik Tuhan. Besok mau bayar orang duitnya enggak ada. Terus kita bilang, Tuhan bagaimana sih? Kemarin saya udah doa, kok Tuhan gak kirim-kirim? Biasanya orang Tuhan begitu ya. Saya bilang terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tuhan memulihkan pada waktunya sekarang.
sebulan bersyukur. Kira-kira bisa nggak Tuhan nggak kirim duit? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Terus terbayang nih muka orang kaya. Iblis tuh bisa godain saudara. Oh iya ya, gua datang aja sama dia ya. Pasti beres. Kan begitu. Waktu kita beralih ke orang itu, gagal melihat saudara. Amin. Saudara nggak mau gagal dipulihkan Tuhan kan? Amin. Jangan mengeluh, jangan bersyukur, tetap. Bersujud di bawah kaki Tuhan, berdoa di bawah kaki Tuhan. Tetap. Maka Tuhan akan memulihkan. Yang kedua, cara memulihkan Tuhan itu unik. Tuhan memulihkan kita itu unik. Masing-masing orang nggak sama. Lihat, ini nanti kita bahas di bulan-bulan berikutnya ya. Lihat. Cara Tuhan memulihkan janda di Sarfat. Saudara ingat kisah janda di Sarfat? Pernah dengar janda di Sarfat? Ayo, baca 2 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 17. Jadi yang pertama tadi, saudara, cara pemulihan tadi apa? Bertobat, mencari wajah Tuhan, ya betul ya. Yang kedua, ikuti cara Tuhan. Jangan lari. Amin. Karena bisa-bisa Tuhan bawa ke padang gurun. Amin. Waktu saudara udah bersujud, berdoa, bisa juga Tuhan memulihkannya lewat cara padang gurun. Nah, banyak orang Kristen lari di sini. Gua udah berdoa, gua udah begini, mana makin susah, betul ya? Padahal itu cara Tuhan untuk menguji kesetiaan saudara. Amin. Kalau di tahap ini, jangan mengeluh, jangan bersyukur. Janda di Sarfat. Saudara baca nanti di rumah ya. Saudara baca di rumah ya. Jadi janda ini punya utang. Janda ini punya makanan cuma satu-satunya. Roti sama minyak cuma segitu-segitunya makan berdua. Kalau makanan itu dimakan, habis besoknya mati. Jadi janda di Sarfat ini orang miskin, nggak punya makanan. Makanannya cuma buat hari itu. Bagaimana Tuhan memulihkan janda ini? Saudara tahu bagaimana caranya? Di kisah itu dibilang, kasih roti itu buat Nabi Elia. Ngerti maksud saya? Janda ini dipulihkan. Janda ini mau dipulihkan Tuhan. Caranya adalah disuruh memulihkan kita unik, saudara. Kadang-kadang kita nggak punya duit, terus kita mau dipulihkan, amin. Kadang-kadang cara Tuhan untuk memulihkan adalah Tuhan suruh kita waktu janda ini punya makanan segitu-gitunya aja, terus Tuhan suruh kasih sama Nabi. Kalau dia kasih mati nggak? Makanan cuma satu-satunya dikasih ke orang, mati ya? Tapi itulah cara Tuhan memulihkan janda itu. Kalau janda itu nggak memberikan, maka kisahnya Tuhan nggak memberkati janda itu. Tapi cara Tuhan memulihkan, ya suruh janda itu memberi. Akhirnya ketika janda itu memberi, apa yang terjadi? Roti, tepung, dan minyak itu nggak habis-habis selama masa kelaparan. Saudara, cara Tuhan memulihkan unik. Saudara mau dipulihkan Tuhan? Siapa mau dipulihkan? Siap-siap kalau cara ini terjadi dalam hidup saudara. Kadang Tuhan suruh saudara memberi pada uang segitu-gitunya, segono-gononya. Saya ngalamin ini sama istri saya selalu bilang, saya kalau lagi ngitung bayar orang, lagi ngitung kita mau bayar orang nih besok nih, kurang. Tahu apa yang terjadi? Ada yang WA kita, Pak Gun dan Bu Lina, kami sedang memerlukan peralatan gereja sekian juta, apakah bisa membantu? Tadi kita lagi ngitung uang buat bayar orang, WA yang masuk
WA yang masuk, kirain Bulina saya udah transfer loh 10 juta. Oh, puji Tuhan. Itu yang dimaui umat tuh. Orang Kristen maunya kayak begini. Kalau yang nggak punya duit, WA-nya masuk, aku udah transfer kamu 5 juta. Itu seneng. Betul? Tapi kita yang WA, kami sedang membutuhkan sound system. Bisakah bantu kami 6 juta? Padahal kami lagi mau bayar orang lagi, Bu. Kami tahu betul. Itulah cara Tuhan memulihkan keuangan kami. Jadi saudara kalau lagi nggak punya duit, tiba-tiba ada orang datang minta duit, pahami itu cara Tuhan memulihkan saudara. Kalau saudara nggak memberi, nggak seperti janda ini, tetap miskin maka mati. Karena nggak memberi, tapi janda itu memberi. Walaupun tahu besok mah, tapi setelah memberi mati nggak? Saudara mesti paham cara Tuhan memulihkan. Waktu kami di WA itu langsung kami transfer. Padahal kami tahu besok mau bayar orang kurang. Tapi kami tahu itu cara Tuhan untuk memulihkan uang dan kami hafal. Kami tidak tahan-tahan, kami beri. Dan itu berulang-ulang kali terjadi. Ketika kami butuh uang, orang WA, orang telepon butuh duit. Ketika kami kurang uang, yang masuk WA itu minta duit. Tahu itu cara Tuhan memberikan uang saudara. Kalau saudara taat, lakukan, maka Tuhan akan memberikan keuangan saudara. Ngerti maksud saya? Cara Tuhan yang kedua apa? Ini hamba Tuhan juga, janda juga. Tadi disuruh membeli, yang janda kedua disuruh ngapain? Nanti saudara baca ya. Jadi si Elisa janda, apa yang ada sama kamu? Ini janda yang kedua ya. Tadi disuruh membeli. Saudara tahu ya, ketika saudara dipulihkan Tuhan, ketika saudara pas-pasan, ketika saudara nggak punya duit, nggak tahu besok mau makan apa, tiba-tiba ada orang minta duit, ada orang yang butuh duit. Paham, itu cara Tuhan memulihkan saudara. Maka Tuhan akan memulihkan keuangan saudara. Amin. Kok kayak mukanya berat? Kalau bilang suruh beri lagi gak ada duit, susah. Maunya diberi mulu ya, gak akan ngalamin saudara. Jadi makanya di tahun pemulihan ini saudara pahami cara Tuhan, amin. Supaya saudara mengalami pemulihan yang luar biasa. Seperti kami tadi ngitung-ngitung ya, berapa kali ya, kita tahu aja. Kita ngitung kurang, ini mereka masuk minta dana. Tapi kami tahan, kami transfer. Besok gimana ya kita bayar dia? Besok aja bagaimana. Sampai hari ini kami gak dikejar-kejar debt collector. Kita gak dikejar-kejar debt collector. Istri saya masih ada di sini, gak ditahan di Cipinang. Karena gak bayar utang. Amin. Jadi pahami cara Tuhan, amin. Yang kedua itu apa yang janda ini disuruh apa? Dia bilang, apa yang ada padamu? Janda itu cuma punya apa? Minyak dalam bulimu. Cara yang kedua Tuhan pulihkan kita adalah apa? Dia tanya sama kita, oh, Tuhan pulihkan keuangan saya, ya kan? Pulihkan hidup saya. Tuhan kasih tanya, apa yang ada padamu? Saudara punya apa? Nah janda ini bilang, saya punya minyak dalam buli-buli. Terus Nabi ini bilang, Tuhan berbicara melalui Nabi, cari tempayan. Cari tempayan artinya apa? Diam aja. Nggak ada tempayan Tuhan. Nggak ada tempayan, cari dong Tuhan tempayannya. Mujizat dong Tuhan. Dan banyak orang nggak ngalami pemulihannya begini saudara. Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Bisa bikin kue. Cariin dong Tuhan bahannya Tuhan. Cariin dong Tuhan.
Ngerti maksud saya? Tapi wanita ini dia punya tempayan, punya minyak dalam buri-buri. Tuhan bilang, cari tempayan. Dia nggak tunggu, dia cari tempayan. Dia cari. Beker, beraktivitas. Saudara nggak akan dipulihkan kalau diam aja. Saudara nggak akan dipulihkan kalau cuma kerjanya ngamun aja. Apa yang ada padamu? Saya bisa jahit, cuma ngamun. Nggak akan dipulihkan. Kalau bisa jahit, dijahit. Kalau bisa bikin kue, bikin. Amin. Kalau bisa jualan, bawah. Bisa bikin apa? Kelontong, bikin. Amin. Apa yang ada padamu? Tahun 2025 ini Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Kamu mau dipulihkan? Siapa yang mau dipulihkan? Semua kan? Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Jujur aja sama Tuhan. Tuhan, saya jujur ya. Saya lihat ibu bisa bikin kue. Anak saya bisa jahit. Saya kalau bisa jahit, saya jadi tukang menjahit. Kalau saya bisa bikin kue nih, saya jadi tukang kue. Tapi saya nggak bisa bikin kue. Saya cuma bisa ngomong kayak sekarang. Jadi saya gunakan ngomong saya untuk menjual barang A untuk menjual barang dari orang A ke orang. Itu yang saya lakukan hari ini, Pak. Saya beli barang sama orang, terus saya tawarin lagi karena saya cuma bisa ngomong. Nggak bisa bikin barang, nggak bisa produksi ya Pak. Saya cuma bisa, lu jual berapa? 500, gua jual ke situ 550. Itu aja saya kerjakan sampai hari ini. Karena saya nggak bisa jahit, saya nggak bisa ngapain, saya cuma bisa ngomong. Kenapa saya khotbah? Karena saya cuma bisa ngomong. Apa yang ada padamu? Bisa ngomong. Saya punya mulut Tuhan, saya bisa ngomong. Kerjakan. Saya ambil barang dia, saya jual sama orang B. Jadi duit, betul. Tuhan mau pulihkan hidup saudara. Tapi Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Ketika Tuhan tahu, kerjakan. Waktu janda ini ngerjain, dia kumpulin tempayan-tempayannya. Dia Tuhan, dipulihkan gak hidupnya? Dipulihkan gak? Saya mau kasih tahu kenapa banyak orang Kristen gagal mengikuti pemulihan Tuhan. Gagal karena banyak orang yang malas, tidak mau beraktivitas. Kerjanya hanya ngelamun, kerjanya hanya malah. Tahun 2025 Tuhan mau tanya sama saudara. Saudara mau dipulihkan apa? Apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Saya tutup dengan kesaksian satu ibu. Ibu ini udah habis-habisan, gak punya apa-apa. Baju semua tinggal satu di badan. Ini waktu saya pelayanan di Ciputra, dia kesaksian. Gak ada uang apa-apa lagi, cuma ada baju. Terus dia berdoa. Terus Tuhan tanya, apa yang ada padamu? Saya tinggal punya mulut, punya tangan, punya kaki. Saya punya mulut, punya tangan, punya. Tuhan bilang kerjakan. Tahu nggak dia apa? Dia jual kue, dia jual baju, dia jual segala macam. Terakhir dia dipercaya untuk menjual spare part pesawat. Modalnya tadi apa? Waktu susah, mulut, tangan sama. Dia kerjakan mulut, tangan dan kaki itu dia kerjakan. Dari dipercaya baju, dari dipercaya nastar, dari dipercaya jualan apa, sampai akhirnya dipercaya menjual spare part pesawat terbang. Dan hidupnya dipulihkan. Cuma punya apa? Mulut, tangan dan. Saudara punya apa? Kalau saudara mau dipulihkan, saudara punya apa? Tuhan bisa pakai apa saudara punya untuk memulihkan hidup saudara. Masalahnya saudara malas memakai apa yang ada pada saudara. Saya bilang sama Love, kamu bisa jahit, kamu bisa nyanyi, kamu bisa segala macam. Kalau kamu serahkan sama Tuhan, Tuhan bisa pulihkan hidup kamu melalui apa yang kamu bisa. Saudara, pemulihan Tuhan bukan yang gak ada sama kita, yang ada sama kita. Tapi kita nggak mau bawa itu sama Tuhan.
Anggap sepele apa yang ada sama kita. Saya nikah sama Lina, gak punya modal apa-apa, cuma punya modal bisa ketemu mamanya jualan bisa Kalau saya bisa bikin kue, saya jadi tukang toko roti. Tapi saya nggak bisa. Saya cuma bisa ngomong. Dengan modal ngomong tadi, Tuhan bisa bawa saya hidup sampai sekarang. Saya ketemu pelanggan, saya ngomong, Pak, ini barang saya, Pak. Ada yang KW, ada yang bagus, ada yang jelek. Jangan yang bagus dibilang, jangan yang jelek dibilang, Pak. Jangan. Jujur aja, jelek bilang jelek. Tapi ada yang bagus. Saya ngomong gitu aja malah pelanggan yang satu, pelanggan yang satu. Sampai hari ini, Pak. Ya Bu, saya modal motor ngomong, ketemu pelanggan ngomong. Ini saya punya barang ini ngomong. Dari ngomong itu, saya bisa ngidupin anak saya, bisa kuliah. Cuma modalmu. Cara Tuhan memulihkan hidup saudara beda. Tapi Tuhan tahu, kalian umat Tuhan pasti dikasih satu talenta dalam hidup kita. Gunakan itu supaya Tuhan bisa memulihkan. Jadi poin hari ini apa saudara? Saudara pasti akan dipulihkan tuh. Sujud, berdoa, banyak berdoa, jangan bersungut, berdoa, jangan ikutin cara Tuhan. Jangan mengeluh, jangan bersungut kalau dibawa kepadaku. Karena cara Tuhan memulihkan bukan cara kita. Ada yang cepat, ada yang lambat. Yang kedua, cara Tuhan unik. Bisa disuruh memberi, bisa juga apa yang ada pada kita lakukan. Saudara mengerti firman Tuhan hari ini? Saudara mau dipulihkan Tuhan? Jangan lagi jadi anak-anak Tuhan yang bisa ngelamun. Kalau saudara ngelamun terus, Tuhan yang akan bisa pulihkan saudara. Mulai kerjakan apa yang ada pada saudara. Mulai kerjakan apa yang ada pada saudara. Kalau saudara kerjakan apa yang ada pada saudara, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Mari kita tunduk berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau sudah memulihkan anak-anak-Mu hari ini. Ajar kami mengerti pemulihan yang Kau lakukan. Ajar kami mengerti cara Engkau memulihkan. Ajar kami mengerti bagaimana Engkau memulihkan, supaya kami tidak lari dari pemulihan Tuhan, supaya kami bisa menikmati pemulihan demi pemulihan. Kami tahu kami anak-anak-Mu yang dikenal Tuhan, dan kami tinggal menanti bagaimana Tuhan memulihkan hidup kami. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Demi damai dan mari kita bangkit berdiri. baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Demi
setelah 5 tahun pemulihan, saya mau pesankan saudara dalam keadaan apapun, dalam susah maupun senang, sujud di bawah kaki Tuhan, cari wajah Tuhan, jangan cari orang lain. Waktu kau susah, sujud, cari wajah Tuhan, menangis di bawah kaki Tuhan, berseru, Tuhan akan pulihkan. Dan ketika dalam pemulihan, itu cara Tuhan memulihkan. Ketika engkau dalam susah, Tuhan suruh memberi, beri. Ketika engkau dalam susah, ada orang gereja butuh sesuatu, ketahuilah itu cara Tuhan memulihkan saudara. Beri, karena setelah memberi, Tuhan akan pulihkan keuangan saudara. Lalu dalam pemulihan, ketika Tuhan suruh kerjakan apa yang ada padamu, kerjakan. Tuhan pasti punya memberikan kalian, memberikan umat Tuhan 1 talenta, paling minim 1 talenta. Tuhan pasti kasih. Kerjakan talenta saudara. Kerjakan, jangan melamun, jangan hanya berdiam diri. Kerjakan talenta saudara, maka Tuhan akan memulihkan hidup saudara. Saya hanya punya modal mulut, bisa ngomong sama orang, dan saya itu kerjakan dengan tekun, dan Tuhan pulihkan keuangan saya. Saya tahu saudara punya keahlian yang Tuhan beri. Jangan simpan, jangan dikubur. Gunakan talenta itu, kerjakan dengan tekun dan setia. Tuhan akan memulihkan kehidupan. Sekali Yesus, saya serahkan kepada Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Nova dan surga. Pesan firman-Mu sangat jelas bagi kami bahwa tahun ini adalah tahun pemulihan. Setiap kami yang sudah merendahkan diri di hadapan Tuhan, setiap kami yang sudah berdoa, setiap kami yang sudah mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan seluruh keberadaan hidup kami. Kami percaya itu sedang dan akan Tuhan kerjakan segera, sesuai dengan cara Tuhan, waktu Tuhan bagi kamu. Oleh sebab itu, biarlah kamu semakin lagi setia, semakin sungguh-sungguh lagi untuk berharap dan menanti-nantikan Tuhan, sampai pemulihan segala sesuatunya Tuhan nyatakan atas kamu, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam, sebagaimana yang Kau ajar kami dari Roma 8:28. Kami berdoa Tuhan terus pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Gunawan Permana. Tuhan terus urapi dengan roh hikmat, pewahyuan yang selalu baru, yang segar, yang terus membawa setiap kami anak-anak Tuhan mengalami Tuhan secara pribadi, bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Tuhan terus urapi hamba-Mu dalam memimpin keluarga di
istri dan anak-anak. Dan Tuhan pakai dalam seluruh pekerjaan usaha yang dikerjakan bersama dengan istri dan keluarga. Tuhan yang memberkati. Kami percaya apa yang menjadi kesaksian hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kami untuk tetap percaya. Kami memiliki Allah yang sama, Allah yang hidup, Allah yang mendengar akan seruan doa kami. Terima kasih untuk firman-Mu bagi kami pada siang hari ini. Dan apa yang sudah kami terima daripada Tuhan, kiranya sungguh-sungguh kami imani dan kami hidupi sampai genap firman itu atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.